Kami dari kelas 10B kelompok sejarah kami mempresentasikan tugas sejarah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Andrian dari kelompok 4 sejarah. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas sejarah tentang diakronik dan sinkronik. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Asraf dari kelas 10B dan saya di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang diagnostik. Tahun 2000 Lion Air mulai beroperasi sebagai maskapai berbiaya rendah dalam kurung LCC, membuka banyak rute domestik dengan mempromosi tarif murah. 2001 sampai 2005 muncul ekspansi LCC lain, Citylink, and Brand Low Cost Garuda 2001, Batavia Air tahun 2002, Adam Air tahun 2002, Sriwijaya Air tahun 2003, Indonesia Air Asia masuk tahun 2000-an. Pemanasan tiket mulai beralih ke website maskapai dan pembayaran non tunai. Promo kursi meraih makin sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bianca Biansyad dari kelas 10B kelompok 4 sejarah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jika ditanya mengapa tarif turun, 1. Deregulasi kompetisi. Pintu bagi banyak maskapai swasta, perang harga promosi. 2. Model LCC. Kursi rapat, layanan, unrelit, bagasi, makanan dijual terpisah, rotasi pesawat cepat, biaya penumpang turun. 3. Pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan. Kelas menengah membesar, okupansi tinggi membuat tarif bisa ditekan. Terakhir, infrastruktur. Bandara diperluas, ditingkatkan. Utilisasi armada lebih baik. Perkenalkan, nama saya Nabi Salinaya dari kelas 10B kelompok 4 sejarah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ada dampaknya: 1. Kemudahan akses, pemesanan, pelacakan, tarif transparan lewat aplikasi. 2. Peluang kerja baru untuk pengemudi roda 2 atau 4. 3. Perubahan ekosistem, tarif dinamis, metode bayar non tunai, integrasi dengan layanan lain, makanan atau kurir. 4. Isu regulasi, penyesuaian aturan angkutan seiring munculnya model bisnis baru. Saya Rafi Fadila dari kelompok 4 sejarah 10B. Saya akan membacakan inti dari penjelasan yang rekan-rekan saya bacakan. Intinya, tahun 2000-an ditandai aktif pesawat menurut akibat lahirnya maskapai low cost dan kompetisi sengit. Di ujung tahun 2000-an menuju awal 2010-an, transportasi online mulai muncul dari call center atau SMS, lalu bertransportasi menjadi aplikasi yang mengubah wajah mobilitas kota. Perkenalkan, nama saya Tazkia Nurulsani dari kelompok 4 kelas 10B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sinkronik. Pengertian sinkronik. Pendekatan sinkronik berasal dari kata shin bersama dan kronos adalah waktu, yang berarti menganalisis sesuatu dalam dimensi ruang secara luas tetapi dalam waktu yang terbatas atau sama. Dalam ilmu sosial atau sejarah, sinkronik digunakan untuk menganalisis kejadian atau fenomena secara mendalam pada satu waktu tertentu. 1. Faktor ekonomi. Persaingan maskapai. Banyaknya maskapai penerbangan, terutama maskapai bertarif rendah low cost carriers LCC seperti Air Asia, Lion Air, Citylink membuat harga tiket lebih kompetitif.
subsidi pemerintah. Di beberapa negara, pemerintah memberikan subsidi atau insentif untuk meningkatkan pariwisata domestik yang ikut menurunkan harga tiket. Efisiensi operasional maskapai menggunakan pesawat baru yang lebih hemat bahan bakar dan mengoptimalkan rute penerbangan yang menekan biaya operasional. 2. Faktor teknologi. Pesawat baru dan hemat energi. Teknologi terbaru seperti Boeing 737 MAX atau Airbus A320 Neo menggunakan bahan bakar lebih efisien sehingga mengurangi biaya penerbangan. Otomatisasi penggunaan sistem tiketing online, check-in mandiri dan pengelolaan bagasi otomatis menurunkan biaya operasional maskapai. Faktor sosial dan budaya. Perubahan gaya hidup masyarakat modern lebih terbuka terhadap perjalanan udara sebagai kebutuhan, bukan lagi kemewahan. Travel sebagai kebutuhan, banyak yang kini melakukan perjalanan udara untuk keperluan bisnis, pendidikan, atau liburan sehingga permintaan meningkat dan mendorong industri menjadi lebih kompetitif. 4. Faktor infrastruktur. Banyak bandara baru, pembangunan bandara-bandara baru di kota kecil dan daerah terpencil memungkinkan lebih banyak penerbangan langsung. Konektivitas yang lebih baik. Program konektivitas udara nasional seperti tol udara di Indonesia membantu menekan harga tiket di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. 5. Faktor deregulasi industri penerbangan. Banyak negara telah mengurangi regulasi dalam industri ini, memberi kesempatan bagi lebih banyak maskapai swasta untuk bersaing. Aturan tarif bawah dan atas, kebijakan tarif minimum dan maksimum memengaruhi harga tiket agar tetap terjangkau tanpa merugikan maskapai. Adapun kesimpulan sinkronik yang berjudul dalam pendekatan sinkronik, pesawat terbang makin terjangkau pada satu titik waktu, misalnya tahun 2025, dapat dijelaskan oleh kombinasi dari faktor ekonomi, teknologi, sosial, infrastruktur, dan regulasi. Pendekatan ini tidak membahas sejarah bagaimana harga tiket berkembang dari masa ke masa, melainkan menganalisis kondisi yang saling terkait dalam satu waktu tertentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok 4 tentang diakronik dan sinkronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.